bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini masyhur ya. Wa hadithuhumul wahid hadzal hadis. Hadis mereka ini ya ini satu ini yang menyalahkan jenengan-jenengan semua itu. Yang ini katanya selawatan bid'ah, tawassul bid'ah, bikin acara apa bid'ah, maulid nabi bid'ah. Hadisnya satu ini. Wa hadithuhumul wahid hadzal hadis. Saudara-saudara, padahal yang bersangkutan tidak memahami makna daripada nas hadis ini. Ketika ada orang bertanya, "Loh, Kiai ini hadisnya sahih." Iya, sahih hadisnya. Tapi makna Anda memaknai hadis itu tidak sahih. Kalau Anda kemudian mengartikan semua bid'ah itu dhalalah, padahal ada wilayah-wilayah adat, ada wilayah-wilayah muamalah, ada wilayah-wilayah ubudiyah. Kita sepakat bid'ah fil ibadah dhalalah. Kalau ngarang-ngarang ibadah yang tidak pernah lam yakulhu ahadun minas salaf wa lam yaf'alhu ahadun minas salaf, yang tidak pernah dilakukan oleh nabi, oleh salaf, betul, saya sepakat. Bab ibadah, saya mau tanya, di Lampung ini sholat subuh pasaran berapa rakaat, Pak? 2 ya. Lalu kalau ada orang mengarang sholat subuh 2 rakaat dibikin 4, rupanya waktu dinas dulu rodok males sembayangnya. Pas sholat subuh 4 rakaat ditanya, "Sampean sholat apa, Pak?" "Bapak ini sholat apa?" "Sholat subuh." "Berapa rakaat?" 4. "Loh kok 4?" "Dulu waktu saya dinas jarang sholat." Lah ini bid'ah, ini jelas. Kalau ini jelas bid'ah. Kalau itu kita sepakat. Tapi dalam bab muamalah, yang muamalah itu babuhu wasi' atau babuha wasi'ah, muamalah adat itu babnya luas, nggak bisa dipakai hadis ini. Hadis ini berlaku pada bab ubudiyah. Jadi al-khata' fi fahmin nusus berbahaya. Dulu saya pernah ngaji pada Rois Syuriah PBNU, sudah wafat, Allah yarham, guru saya Dr. Kiai Haji Masyhuri Naim. Barangkali yang pernah ingat namanya ya, Kiai Haji Masyhuri Naim. Saya ngaji di PBNU. Ya, ngaji juga beliau di rumah saya sebulan sekali, karena saya dulu di rumah saya sebulan sekali saya mengundang tokoh-tokoh besar. Saya ingat bahasa beliau. Ada orang, ini saya mengutip karena saya ingat dari bahasa beliau, bilang hadis contohnya kullu bid'atin dhalalah, contoh ini. Maka orang yang mengatakan hadis ini sahih, Pak, betul, Pak. Tapi menggunakan hadis itu untuk menghukumi orang yang dalam bab muamalah dikatakan dhalalah, keliru. Menfatwakan maulid nabi dhalalah, keliru. Itu sama seperti orang bilang silat ini tajam. Betul, silat itu tajam. Tapi jangan pakai silet untuk membelah kayu. Yang satu lagi dibilang, "Ini Pak, golok ini tajam." Saya tahu golok itu tajam, tapi jangan pakai golok untuk nyukur kumis, Pak. Kalau golok untuk belah kayu, silet untuk nyukur kumis, itulah cara menggunakan nas yang benar. Jadi keliru al-akhta fil fatwa dalam kitab saya sebutkan salah satunya disebabkan al-khata fi fahmin nusus. Ada 4 sebenarnya, tapi waktu saya tidak cukup. Yang kedua saja yang inti, al-khata fi fahmil waqi'. Selain keliru dalam memahami nas, maka keliru dalam memahami realitas itu juga akan membuat fatwa menjadi keliru. Nah, di NU proses berfatwanya diatur, Pak. Diajari rapi. Kalau masalah ini ada cantolannya dalam Quran hadis, maka istimbatnya namanya istimbat bayani. Kita baca hadis, kita baca Quran, kita kupas lafadz-lafadznya ini lafadz am apa khos, ini amul makhsus, al-amul makhsus, atau al-am yuradu bihil khusus, ini maknanya zahir apa tidak, itu dibahas pelan-pelan. Ini masalah yang kita bahas belum pernah dibahas dalam Quran dan hadis, tapi ada yang mirip, seperti nabid
Di Quran ada khomer, maka istimbatnya namanya istimbat kiasi atau istimbat ilhaki. Oh, ini belum ada padanannya dalam Quran dan hadis masalahnya. Ini hadithah, betul-betul baru, Pak. Wah, berarti harus menggunakan pendekatan yang lain, istimbat maqasidi. Istimbat maqasidi. Nah, kadang-kadang dalam hal yang baru ini kita perlu tadi melibatkan para ahli. Saya katakan tadi, ulama nggak boleh sombong, ya. Dengan kuat, wah berarti tambah lama nih Pak. Yang bersangkutan merasa kuat dalam turas. Kadang-kadang ada satu masalah, ulama ditanya dia nggak bisa jawab, malah expert yang bisa jawab, para khubar. Dalam kitab Ajaib Qasasil Quran yang ditulis oleh Dr. Salim Bandawilan, ada sebuah cerita menarik sekitar kejadian ini mungkin 40 tahun silam, ya.